Apps ke-152. Isinya dikit. Bacanya digagap-gagapin ya. Biar lama. Mobil warna putih yang mengantarkan tuannya berhenti tepat di depan teras rumah besar berlantai 3 yang terlihat begitu megah. Davita, wanita berumur 40 tahun lebih beberapa bulan yang masih tetap terlihat cantik dengan perawatan yang tentu tidak murah ini melangkah keluar. Dia menunggu si suster yang menggendong anaknya. Lalu masuk berbarengan ke dalam rumah yang sudah puluhan tahun menjadi tempat tinggalnya ini. Baru masuk ke ruang tamu. Tapi kedua matanya sudah dipertemukan dengan mantan kekasihnya yang entah sejak kapan duduk di sofa rumah ini. Ada suami yang duduk di sofa depan velak, berhalang meja persegi panjang. Lalu ada Aileen, anak tirinya yang duduk tepat di sebelah velak. Masih ada setitik rasa sakit, tapi sudah tak sesakit dahulu. Dia sudah lebih belajar untuk mengikhlaskan. "Mas?" Sapa Davita dengan senyuman. Dia menatap Aileen. "Lin." Sapanya juga. Lalu hanya membungkukkan sedikit kepala untuk menghormati velak. "Antriannya banyak, jadi agak lama di sana tadi. Duduk sini, sayang." Goji menepuk sofa sampingnya. Davita menurut, membiarkan anaknya dibawa suster masuk ke dalam rumah sana. Dia mendudukkan diri di samping suaminya dengan jarak yang hanya beberapa inci saja. "Jadi Alien mengajak pacarnya ke sini untuk meminta restu hubungan mereka yang akan lebih serius lagi. Menurutmu gimana, sayang?" Tanya Goji, melirik istrinya. Davita melirik suami, lalu melirik ke arah Aileen dan velak di depannya sana. "Aku nggak ada hak untuk masalah ini, Mas. Alien anak kandungmu, kamu yang lebih berhak memutuskan. Tapi..." Davita menatap Aileen dan velak dengan bergantian. "Tidak ada salahnya merestui pilihan anak, Mas. Alien sudah dewasa, dia pasti tahu yang terbaik untuk hidupnya." Aileen berdecak lirih sembari membuang muka dengan bibir yang mencibir. Iya sih, rasa bencinya ke Davita sudah nggak seperti dulu. Maafin perbuatannya yang udah bikin mental dia rusak, itu sudah dilakukan. Tapi lukanya tetap sama. Bayangan kesakitan ibunya juga tetap ada di kepala. Goji menatap velak serius setelah mendengar kalimat yang Davita ucapkan. "Kapan rencana mau menyeriusi anakku?" tanyanya. Velak jadi melirik Aileen, kembali dia menatap Goji yang tentu saja masih menatapnya. "Aileen minta bulan kelima, tepat di hari ulang tahunnya yang ke-28. Goji beralih menatap putrinya. "Baguslah. Masih banyak waktu untuk mempersiapkannya." Mendengar jawaban papanya, Aileen jadi tersenyum bahagia. "Makasih, Pak," ucapnya, melirik velak menunjukkan senyum senangnya atas restu ini. Di sini, di gazebo depan rumah Goji. Dia lelaki yang sama-sama memiliki nama tersendiri di dunia bisnis ini saling duduk bersebelahan dengan gelas kaca kecil berisi minuman alkohol. Goji terkekeh dengan gelengan kepala. "Aku tidak pernah menyangka akan benar-benar merestuimu tanpa keuntungan apapun." Velak menyesap minuman itu sedikit, tatapannya menerawang entah menatap apa. "Bisnis itu memang sangat menguntungkan, tapi setelah memiliki seseorang yang penting dalam hidup kita, penyesalan itu baru muncul," ceritanya. "Belum lama, belum ada 1 tahun. Salah seorang yang berarti dalam hidupku menjadi korban musuhku dalam dunia bisnis gelap dulu. Padahal aku sudah lama meninggalkan bisnis itu. Ya, kita memang bisa pergi meninggalkan, tapi orang di sekitar kita tetap akan menganggap kita sebagai musuh." Goji meneguk minumannya. Dia menuangkan botol alkohol itu ke dalam gelasnya lagi. Sedangkan velak meletakkan gelas kosongnya di sambil botol. Dia, "Salah seorang yang berarti dalam hidupku menjadi korban musuhku dalam dunia bisnis gelap dulu. Padahal aku sudah lama meninggalkan bisnis itu. Ya, kita memang bisa pergi meninggalkan, tapi orang di sekitar kita tetap akan menganggap kita sebagai musuh." Goji meneguk minumannya.
Dia menuangkan botol alkohol itu ke dalam gelasnya lagi. Sedangkan Velak meletakkan gelas kosongnya di sambil botol. Dia menatap Goji cukup serius. Aku menyayangi Aileen, sangat menyayanginya. Aku tidak ingin papanya mendapatkan masalah seperti yang aku dapatkan waktu itu. Makanya aku menyuruhnya untuk memberitahumu. Ya, kita sempat beberapa kali bersiteru, tapi aku harap kita bisa mengubur masa lalu. Lanjut dengan masa depan yang sekarang sudah terlihat. Tak langsung merespon, Goji menatap Velak serius. Detik kemudian dia menyodorkan gelasnya. Panggil aku papa. Kening Velak menekuk, dia terkekeh geli. Lalu menuangkan alkohol dan mengadu dengan gelas milik Goji. Semoga aku bisa menjadi menantu yang baik untuk papa. Leta membiarkan Zirit tidur di dalam kamar, dikelonin sama Mama Yulia yang sepertinya kelelahan karena semalam lembur buat pesanan orang. Selama ini Mama Yulia menerima jahitan, dia permak beberapa baju dan lainnya di rumah tinggalnya. Kedua tangan Leta melingkar ke perut Cakra. Dia memeluk suami dari belakang, menempelkan kepala di punggung lebar yang selalu menjadi tempatnya menyandar. Masih bad mood? Tanya Leta di belakang punggung. Cakra mengusap tangan yang ada di perutnya. Sedikit menoleh melirik istrinya. Gak apa-apa, asal ada kamu. Leta menggeser tubuh, berdiri di samping Cakra dengan satu tangan yang melingkar di pinggang Cakra. Emang susah sih ngehapus rasa sakitnya. Karena dia itu adalah orang yang sudah menaruh luka paling dalam. Dan karena dia adalah orang yang sebenarnya paling berperan dalam hidup kamu. Semua emang butuh waktu, Cakra. Aku bisa tahu perasaan kamu kok. Bagi orang yang tidak mengalaminya, pasti bakalan bilang mudah. Gak apa-apa, pelan-pelan aja. Tapi percaya deh, saat kamu udah benar-benar bisa ikhlas maafin, pasti kerasa ada yang plak banget di diri kamu. Cakra membalas merangkul Leta, mencium sisi kepala Leta cukup lama. Maksi, Nay. Aku bisa kuat begini, karena ada kamu di sampingku. Kamu alasanku untuk tetap kuat dan waras. Cepat kening Leta berlipat, dia mendungak menatap Cakra heran. Kata siapa kamu waras? Cakra jadi menghela nafas. Emang aku gila apa? Leta terkekeh melihat wajah tak terima Cakra. Iya, kuyangku yang paling waras. Dia melingkarkan kedua tangan ke tubuh Cakra, memeluk Cakra dengan kepala yang menyandar di dada. Bedewe, besok kalau papa jadi nikah sama Kak Aileen, kamu akan ketemu lagi sama mamanya Raiden, kuyang. Cakra membalas pelukan Leta. Pura-pura buta lebih baik. Yang ada kamu nabrak orang. Kamu pegang terus tangan aku. Kamu berperan menuntunku saat aku berpura-pura buta. Leta tersenyum menatap wajah ganteng suami yang ada tepat di atasnya. Gimana kalau aku iseng blokin jalannya? Cakra mencubit hidung Leta dengan gemas. Blokinnya ke laut ya? Biar aku berendam di lautan. Kedua mata Leta langsung melotot mendengar balasan yang Cakra katakan. Dia nabok perut Cakra kencang. Aku tenggelamin sekalian. Cakra jadi tertawa kecil, dia mengecup lagi puncak kepala Leta. Saling memeluk, menatap patung air mancur kuda Nil yang ada di depan rumah sana. Iya sih, aneh patungnya. Tapi menarik untuk dipandang. Pintu kamar Leta dan Cakra terbuka, lalu Mama Yulia keluar dari sana. Dia menghentikan langkah menatap dua anak yang saling berpelukan dengan tawa bahagia yang bisa dia lihat dengan nyata. Pelan tangannya mengusap pipi sebelah kiri. Di mana bibir Cakra mendarat di pipinya ini beberapa jam yang lalu. Mas, doamu terkabul. Sekarang Cakrawala benar-benar menemukan kebahagiaannya. Kamu bisa tenang di sana, Mas. Ucapnya, mengenang suami tercintanya. Yulia selalu mengingat keinginan suami yang terakhir sebelum Haidar benar-benar kritis, lemah dan tak bisa lagi untuk berkomunikasi. Harapan Haidar hanya satu. Dia ingin Cakrawala bahagia dan tak kurang kasih sayang seperti Cakra kecil dulu. Eps ke-153. Jenuh juga kan kalau ada di dalam kamar terus-terusan?
Mumpung siang, mumpung papa mertuanya juga nggak di rumah dan Cakra sedang kuliah, Letta membawa Zire tiduran di ruang tengah. Nyalain TV sambil nyusui Zire di sana. Katanya pengen makan ubi madu kan, Non? Big Mina meletakkan piring bulat berisi ubi madu yang sudah diopen. Letta mengangguk dengan senyum kesenangan melihat makanan yang dia inginkan. Bibik mau nggak? Dia menawari. Big Mina menyembunyikan tawa. Saya tadi beli juga. Gara-gara lihat dalamnya yang kuning banget, bibir jadi kepengen. Non Letta mau makan dulu? Biar Non Zire Bibik gendong. Biar dia aku tidurin di sini aja, Big. Bibik istirahat aja. Pelan-pelan Letta enidurkan Ziri di kasur kecil khusus baby yang tadi udah dia bawa keluar kamar. Sedangkan Big Mina ikut duduk di sebelah Letta. Makin endut sekarang. Sapanya, memegang kaki Zire yang menendang-nendang. Kenapa ini bibirnya mirip banget sama Dedi? Kok pilih mirip dadimu? Kenapa nggak dimiripin sama mami aja, Nonzi? Letta terawa mendengar kalimat Bibik. Kalau kata Cakra justru mirip sama papa, makanya dia ngomel-ngomel pas Zire baru lahir kemarin. Bibik mencol pipi Zira. Dedi memang begitu ya, Non? Sering nggak nyadar diri kalau muka dia juga mirip sama Tuan Velak. Bibik ngomong sama Zira. Lucunya bayi kecil itu membuka mulut dengan lidah yang diperlihatkan. Lalu tangannya berusaha dia masukkan ke mulut kecil itu. Bibik membungkuk, mengecup tipis pipi kabi Zira. Yalah, lucu banget Non Zira. Bibir melirik Letta yang sepertinya menikmati ubi madu. Non Letta kuliah tahun ini? Tanya Big Mina, karena dia paham. Letta mengedikkan kedua bahu. Zira belum bisa aku tinggal, Big. Gak tega kalau mau ninggalin dia, tapi pengen juga kumpul bareng sama teman-teman di kampus. Tuan Velak sudah nawari untuk cari suster yang jagain Non Zire kan, Non? Jadi bisa ditinggal. Big Mina mengingatkan. Letta mengangguk samar. Dia masih ragu dan beneran gak tega ninggalin anaknya. Pasti Mas Cakra juga setuju kok. Nitip Zir sebentar bisa, Bi? Aku mau buka-buka buku sebentar. Bibik menganggukkan kepala. Persiapan ujian akhir ya, Non? Letta mengecup pipi anaknya. Gak boleh nakal ya. Mami mau belajar sebentar. Zir sama Bibik dulu. Baby itu justru memejamkan kedua mata dengan bibir yang masih terbuka dengan lidah yang dijulur-julurkan. Letta beranjak masuk ke dalam kamar setelah mengecup kembali pipi anaknya. Duduk di meja belajar, membuka buku latihan ujian untuk mempersiapkan diri. Udah lahiran, jadi dia udah bisa ikut ke sekolahan untuk mengerjakan ujian akhirnya. Sama seperti pas dulu ujian kenaikan kelas, dia akan seperti itu. Pakai seragam yang baru, karena seragam Letta yang dulu sesak di tubuh. Sekarang badi Letta nggak sama kayak dulu, jadi ukuran baju seragamnya pun berubah. Aku nanti naik taksi aja pulangnya, Kuyang. Usul Letta sebelum dia turun dari mobil. Cakra meraih kepala Letta, mengecup kening istrinya, lalu beralih ke bibir. Ciuman yang cuma sebentar, tapi tetap sempat melumat bibir itu. Cek kakak, nggak usah bawel. Aku pasti udah di sini sebelum kamu keluar ruangan. Letta memanyunkan bibir, dan itu membuat Cakra kembali menyambarnya. Aish! Letta mendorong dada suaminya. Dia membuka pintu dan melangkah keluar. Langsung melangkah masuk karena gerbangnya terbuka lebar. Dia membenarkan tas tote bag-nya yang menyampir di bahu. Tersenyum saat Pak Satpam menatapnya. Sengaja datang tepat waktu, jadi di luar gedung sudah nggak banyak anak-anak kelas ke-12. Kayak yang tahun lalu, Letta masuk ke ruang kepala sekolah, dan di sini sudah ada guru dari sekolahan lain yang siap menjadi pengawas khusus untuk Letta. Menit berlalu Letta mengumpulkan hasil jawabannya itu ke pengawas. Sempat beradu tatap sebentar dengan seorang pengawas perempuan yang memakai kacamata bening itu. Letta hanya tersenyum tipis, lalu melangkah keluar dari ruang ujian.
Leta! Teriak Dira dari belokan koridor kelas 12 sana. Leta mengulas senyum lebih lebar, merentangkan tangan karena Dira langsung berhambur memeluknya. Ah! Leta! Leni dan Rosa juga berlari, mendekati Leta. Saling cipika-cipiki dengan kerinduan yang jelas banget terlihat di wajah mereka berempat. Let, makan bakso bareng yuk. Kangen banget tahu. Ajak Rosa, penuh harap. Leni dan Dira mengangguk setuju. Dira melingkarkan tangan ke lengan Leta, nempel banget karena sejauh ini dia yang merasa paling dekat sama Leta. Gila sih, badan lo beda jauh. Leni menatap meneliti setiap lekuk tubuh Leta. Let, kan udah sembuh, udah bisa ngomong, kok tetap gak masuk ke kelas sih? Tanya Dira. Mereka berempat melangkah barengan menuju halaman depan gedung sekolahan. Lalu duduk di kursi dari besi yang memang ada di depan koridor gedung. Leta tersenyum manis, dia melirik ke kiri kanan lebih dulu. Udah ada beberapa siswa yang melangkah keluar karena soal mereka sudah selesai. Gue tuh udah gak sama kayak kalian tahu? Aku Leta dengan wajah sedihnya. Kening Rosa berlipat. Gimana maksudnya? Janji tapi ya, kalian jangan teriak dan jangan cerita ke siapapun. Leta mengacungkan jari kelingkingnya. Ketiga cewek ini mengangguk dengan menautkan kelingking mereka ke kelingking Leta. Semua serius dan fokus mendengarkan apa yang akan keluar dari bibir Leta. Leta menunduk, menarik nafas dalam. 3 bulan yang lalu, dia sengaja menjeda, lalu mengangkat kepala menatap wajah teman-temannya satu persatu. Gue abis, lahiran. Semua menutup mulut masing-masing dengan mata yang melebar. Terkejut dan kayak nggak percaya. Tapi emang kenyataannya Leta sama Cakra sudah dalam status pernikahan sih. Om Ji, sumpah gue kaget banget. Leni menggeleng tak percaya dengan wajah yang masih terkejut. Pas lo posting foto di Swiss waktu itu berarti udah hamil, Lat? Tanya Rosa, karena dia rajin ngikuti postingan Leta. Leta mengangguk. Itu pas aku hamil, 8 bulan. Di sana cuma sebulan lebih beberapa hari. Papa angkatku meninggal, jadi aku sama Cakra balik ke sini. Sebenarnya aku sama Cakra udah memutuskan untuk tinggal di sana sama anak kita. Tapi sebelum berangkat ke sana, aku udah lahiran. Jadi batal rencana itu. Gila sih, hidup lo jauh banget dari jangkauan BMKG, susah ditebak dan sangat mengejutkan. Dira menyahuti. Leta jadi nyengir. Hidup gue mulai terlihat banyak warna dan banyak liku setelah ketemu sama Cakra. Dulu pas masih tinggal di panti asuhan, semua datar sesuai dengan jalan yang ada. Lalu seketika berubah drastis banget setelah keluar dari panti asuhan. Tapi karena semua itu, gue jadi banyak belajar dan bisa berpikir lebih luas. Rumah lo belum pindah kan, Lat? Tanya Rosa. Belum, masih yang waktu itu. Kalau kita main ke rumah lo, boleh? Izin Leni. Dira menarik-narik lengan tangan Leta. Iya, pengen jengukin ponakan. Leni dan Rosa mengangguk bersamaan. Boleh kan, Lat? Kembali Rosa bertanya. Leta tak langsung menjawab, karena di depan sana Cakra muncul. Melangkah mendekat ke arahnya dengan satu tangan yang dimasukkan ke saku jaket. Cakra, teman-teman boleh main ke rumah nggak? Tanya Leta, izin ke suami. Satu alis Cakra terangkat, dia terlihat sedang berpikir. Nggak apa-apa. Ih! Refleks banget Dira langsung berteriak kesenengan. Ros, gue bonceng lo ya. Makan bareng di rumah Elo aja, Lat. Ntar pesen delivery. Usul Leni. Cakra menyunggingkan senyum melihat istrinya yang juga tersenyum bahagia. Ntar gue pesenin delivery. Dia menyahuti usulan Leni yang langsung membuat Leni melotot dengan wajah yang memanas. Ia terharu karena kata-katanya disetujui oleh seorang cakrawala. Ayo pulang, bentar lagi gue mau ke Buana. Ajaknya,
Tak menunggu jawaban Letta, dia sudah balik badan dan melangkah pergi. Mendengar itu, Letta jadi memanyunkan bibir. CKK, ngizinin karena mau ditinggal pergi ternyata. Takut nggak dibolehin pergi terus teman-teman gue diizinin ke rumah. Dasar, ngeselin. Cuma bisa